Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli, saya dari kelas 11 ATP. Di sini saya akan membuat ujian praktek tentang berpidato tentang identifikasi potensi konflik di Indonesia. Identifikasi potensi konflik di Indonesia sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Potensi konflik dapat muncul dari berbagai faktor, termasuk konflik sosial, ekonomi, politik, dan ideologi. Beberapa contoh konflik sosial yang pernah terjadi di Indonesia antara lain yaitu kerusuhan Mei 1998, konflik Ambon, kerusuhan Poso, dan konflik Rempong Society. Faktor-faktor yang mencetuskan potensi konflik sosial terjadi karena perbedaan pandangan, sikap, budaya, atau kepentingan kelompok. Konflik ekonomi disebabkan oleh ketimpangan ekonomi, persaingan bisnis, atau perebutan sumber daya. Konflik politik muncul akibat ketidakstabilan politik, persaingan kekuasaan, atau perbedaan ideologi. Konflik ideologi terjadi karena perbedaan pandangan hidup, nilai-nilai, atau keyakinan. Contoh potensi konflik di Indonesia. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan kebudayaan dapat menjadi sumber konflik terutama jika ada sikap etnosentrisme atau menilai budaya sendiri paling baik. Perebutan sumber daya. Konflik dapat muncul karena perebutan lahan, sumber daya alam, atau hak atas tanah. Ketimpangan ekonomi. Ketimpangan ekonomi yang besar dapat memicu rasa tidak puas dan konflik sosial. Ketidakstabilan politik. Ketidakpastian hukum, pergantian kekuasaan yang tidak transparan, atau konflik antara kelompok politik dapat memicu konflik. Polarisasi politik. Terlalu kuatnya polarisasi politik, terutama menjelang pemilu, dapat memicu konflik sosial dan bahkan kekerasan. Cara mengidentifikasi potensi konflik: meninggalkan komunikasi yang terbuka, membangun komunikasi yang baik antara berbagai pihak dapat mencegah munculnya kesalahpahaman dan konflik. Melakukan pencegahan dan rapat tim secara berkala. Melakukan evaluasi dan diskusi secara rutin dapat membantu mengidentifikasi potensi konflik sejak dini. Memberikan pelatihan penyelesaian konflik. Pelatihan ini dapat membantu individu dan kelompok untuk belajar menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif. Berlatih mendengarkan secara aktif. Mendengarkan dengan cermat pandangan orang lain dapat membantu memahami akar penyebab konflik. Menggunakan sistem informasi geografis atau SIG. SIG dapat membantu menganalisis potensi konflik berdasarkan data spasial seperti lokasi, jumlah penduduk, dan infrastruktur. Penanganan potensi konflik. Pencegahan konflik melalui upaya dialog, mediasi, dan pembinaan masyarakat. Pengendalian konflik dengan melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan. Pemulihan pasca konflik melalui rehabilitasi, rekonstruksi, dan reintegrasi sosial. Pidato identifikasi potensi konflik ini di Indonesia perlu menekankan pentingnya memahami akar masalah dan berbagai faktor yang memicu konflik, seperti perbedaan agama, budaya, politik, dan ekonomi. Pidato ini juga perlu menekankan pentingnya peran pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun perdamaian dan kerukunan di tengah keragaman. Poin-poin yang bisa dimasukkan di identifikasi konflik. Menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman etnis, agama, budaya, dan bahasa.
yang juga merupakan potensi terjadinya konflik. Sekian pidato singkat saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.